Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, betapa Engkau berbelas kasihan kepada kami. Hatimu sungguh terharu ketika manusia menderita. Dan itu ditunjukkan oleh Putramu Yesus. Ketika Yesus menyembuhkan seorang yang sakit busung air. Dan berbagai macam sakit lain. Yesus menyembuhkan. Bantu kami ya Bapa untuk memiliki sikap berbelas kasihan kepada siapapun, khususnya yang menderita, yang sakit, yang tak ada penolongnya. Semoga kami memiliki tangan dan hati seperti hatimu sendiri. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada tanggal 30 Oktober hari Jumat ini, kita sekali lagi diajak oleh Yesus untuk memiliki hati yang berbelas kasihan. Hati yang penuh cinta kepada siapapun, terlebih kepada orang yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Orang tua, orang sakit, orang handicap, orang yang disability, dan semua orang yang secara mental atau secara fisik atau bahkan secara psikis, secara rohani pun ya tidak dapat menolong dirinya sendiri. Maka ketika datang orang yang sakit busung air, ketika Yesus sedang makan di rumah seorang pemimpin orang Farisi, serta merta Yesus memiliki hati yang kepekaan dan menyembuhkan. Meski ia tahu bahwa ia melanggar hukum Taurat karena pada hari Sabat. Karena itu ia bertanya kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, bolehkah kita menolong orang yang dalam keadaan sulit pada hari Sabat? Dan mereka diam. Mereka tak peduli. Contoh sikap Yesus yang peduli, yang penuh perhatian dengan orang yang tak peduli, tak punya hati, keras, ya hatinya tak punya kepada orang-orang lain, tak punya ya, ketidakpedulian, dan itu yang dikecam oleh Yesus. Yesus tidak peduli dengan apa yang hukum katakan, tetapi dia menyelamatkan, membebaskan orang dari belenggu penderitaan, belenggu kesulitan, belenggu nestapa, bahkan juga belenggu dari kehidupan, mungkin kehidupan rohani, dibelenggu oleh kuasa kegelapan, dibelenggu oleh barang-barang yang tidak berkenan di hati orang tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang mau disampaikan oleh Yesus juga kepada kita selain mempunyai hati yang lembut, yang terbuka, yang rela dan ikhlas dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita harus melihat bahwa kepedulian itu berarti setiap orang itu adalah saudara. Ya. Saudara seperti saya sendiri, ketika saya mencintai orang lain, perhatian pada orang lain itu juga pada saya juga, gitu loh. Pada diriku juga, pada pribadiku juga. Ya. Maka orang lain menjadi saudara kita, tidak peduli dia agama apapun, tidak peduli dia suku apapun, tidak peduli dia punya latar belakang sosial seperti apapun juga. Ya. Dan itu yang harus menjadi suatu dasar kita dalam bersikap pada orang lain, bersaudara dengan semua orang. Maka itulah Paus kita ini baru saja mengeluarkan suatu ensiklik yang mengatakan Fratelli Tutti, semua adalah saudara. Bahkan Santo Fransiskus Assisi, saudara itu bukan hanya manusia tetapi alam semesta, alam ciptaan. Ya. Segala ciptaan itu adalah saudara-saudari, kata Santo Fransiskus Assisi. Matahari, bulan, air, dan kepedulian untuk menjaga, memelihara alam semesta itu juga merupakan suatu tanggung jawab besar bagi kita. Kenapa sekarang ini alam semesta seperti marah? Ya,
iklim-iklim yang yang berubah-ubah, ya. Karena manusia telah menghancurkan alam semesta, mengeksploitasi alam semesta untuk kepentingan kerakusan mereka sendiri. Nah, jadi sekali lagi saudaraku terkasih, dasarnya apa? Karena semua orang manusia diciptakan ya untuk tinggal bersama sebagai saudara. Maka keterbukaan kita terhadap orang lain, terhadap saudara itu, siapakah dia juga, itu merupakan suatu sikap batin yang luar biasa yang harus kita miliki. Semua adalah saudara, fratello tutti. Nah, memang menjadi kontroversial ketika ada Paulus mengatakan bahwa tentang LGBT, orang yang gay, homoseksual, lesbian, etc. itu yang sedang hangat-hangatnya, seolah-olah Paulus melegalkan perkawinan orang LGBT. Bukan itu maksud Paulus. Bukan perkawinannya maksud Paulus, bahwa mereka diterima sebagaimana apa adanya, ya. Secara sosial, secara masyarakat, gitu kan. Itu yang menjadi perhatian Paulus, bukan hukum bahwa mereka boleh menikah sesama pria, sesama wanita. Bukan itu yang mau disampaikan oleh Paulus. Tetapi mereka juga memilih suatu pola kehidupan yang bertentangan, yang dalam masyarakat tidak bisa diterima. Ya. Dan itu memang bukan itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Tetapi mereka secara sosial harus juga mendapatkan perlindungan. Meskipun mungkin tidak berkenan di hati banyak orang, ya. Itu yang kita harus sadari sungguh-sungguh, karena mereka dilecehkan. Karena seperti orang kusta, ya, seperti orang kusta pada zaman Yesus, disingkirkan, dibuang jauh-jauh karena dianggap dianggap sebagai bertentangan dengan pola masyarakat pada waktu itu. Nah, itulah sikap empati kepada orang-orang yang mengalami sesuatu yang dirinya sendiri tidak mampu, tidak bisa. Kenapa kenapa orang tersebut menjadi lesbian, menjadi homoseks, menjadi gay, menjadi orang sakit dan seterusnya. Itu apakah mereka pilih itu? Tidak juga. Dan itulah sikap empati, sikap berbelas kasihan kepada orang lain. Sikap Paulus itu yang mau ditunjukkan, saudaraku. Jadi jangan salah mengerti, dan ini orang-orang sengaja membuat hal itu, memelintir hal tersebut menjadi sesuatu yang bagi mereka Paulus seolah-olah melegalkan gereja Katolik, seolah-olah tidak pernah. Karena dalam hukum perkawinan, dalam kitab hukum gereja mengatakan perkawinan antara pria dan wanita. Jelas-jelas itu. Ya, ketika nanti Paulus mengizinkan pria dan pria, wanita tidak, itu bertentangan dengan kodrat manusiawi. Bahwa ada dianggap sebagai penyimpangan, ya itu sesuatu yang seringkali terjadi dan memang harus kita terima sebagai sesuatu realitas, gitu. Misalnya sekarang banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada agama, ya, ateis dan seterusnya. Apakah orang-orang tersebut harus kita bunuh, harus kita buang, harus kita singkirkan? Tidak demikian halnya, ya. Kita menghargai keputusan mereka sebagai sesuatu yang menjadi keputusan mereka pribadi. Nah, saudaraku terkasih, itulah yang saya mau sampaikan, empati, hati yang mencinta, hati yang terbuka, hati yang penuh sungguh-sungguh cinta kepada sesama manusia, terutama yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada orang-orang LGBT tersebut, yang seringkali memang ada efek-efek yang tidak benar, yang tidak baik. Seringkali mereka melecehkan orang-orang yang juga menjadi korban. Tapi itulah seperti Yesus berbelas kasihan, ya, kepada orang-orang yang demikian. Maka mari saudaraku terkasih, lihatlah orang di sekitar Anda, ayah ibu kita yang mungkin sudah tua, ya, yang tidak ada yang menolong, tidak ada membantu. Orang di sekitar kita, keluarga kita sendiri, apakah yang tidak bisa menolong kita saja, sikap kita kepada orang-orang di sekitar kita. Sikap tidak bermusuhan, tidak mencurigai. Sikap sebagai saudara, segala sesuatu adalah saudara. Dan itulah panggilan kita, saudaraku terkasih. Semoga Anda dan kita semua memiliki sikap yang penuh cinta kasih. Juga perhatian kepada alam semesta, ya. Menanam pohon, perhatian kepada kebersihan, mencintai alam semesta, tidak merusak,
tidak berlebih-lebihan mengeksploitasi alam semesta. Itulah panggilan kita semua. Semoga kita sungguh-sungguh dikuatkan dan diteguhkan untuk mencintai, untuk membuka hati kita kepada Tuhan, kepada sesama, kepada orang-orang di sekitar, terlebih orang-orang yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Tuhan memberkati Anda dan menyembuhkan Anda bila Anda memiliki sakit yang sungguh-sungguh tidak bisa diharapkan dari dokter. Dan itulah butuh intervensi dari Tuhan. Semoga Tuhan memberkati Anda, melindungi Anda, dan menyembuhkan Anda dari segala macam sakit, apapun juga bentuknya. Tuhan memberkati dan mengasihi Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.